Derita warga Banuaran Padang akibat bencana longsor dan banjir. Rumah hanyut, dapur roboh, isi rumah porak-poranda terdampak banjir di Banuaran Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Rumah hanyut diketahui milik Yasmira, perempuan parubaya yang dianugerahi 12 orang anak dan seorang cucu. Bangunan rumah yang didominasi kayu terbawa banjir dan rebah di selokan. Yang tersisa hanya pondasi coran rumah. Rumah tempat berlindung bagi Yasmira dan 12 orang anak kini tak bisa dihuni lagi. Padahal hunian itu baru 3 tahun dibangun oleh Yasmira dan keluarga. Kondisi berbeda dialami Linda, 57. Saat ini ia tengah demam, dan anak perempuannya sedang proses persalinan di rumah sakit. Sementara, seisi rumahnya berserakan. Kamar tidur penuh lumpur dan dapur rumahnya hancur. Peralatan memasak juga bergelimang lumpur. Ia harus berbagi tugas. Linda membersihkan rumah dan keluarganya yang laki-laki mendampingi anak perempuannya bersalin. Anak sedang bersalin, air sudah sepinggang saat saya tiba di rumah. Saya tak sempat mengangkut barang-barang, habis semuanya. Baju basah semua. Baju yang dipakai saat ini baju yang diberi orang, kata Linda. Sejak kemarin, ia hanya tidur di kasur yang basah yang diletakkan di sebuah meja. Saya juga lagi demam, kaki sudah sakit, capek, berdenyut, tapi mesti membersihkan rumah sendiri, ujarnya. Ia bercerita, terjangan banjir menurutnya terjadi 2 kali. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat lebih, banjir sudah menggenangi dan Linda berusaha menyapu banjir. Tiba lagi terjangan banjir itu sekitar setengah jam setelahnya, dari selokan melimpah dan juga dari sungai, kata dia lagi. Perempuan yang sehari-hari menjual pakaian bekas itu pasrah berharap bantuan datang dari pemerintah ataupun dari dermawan. Menyerah saja apa yang mau dikasih, kalau dikasih karpet buat tidur boleh, pakaian juga, imbu Linda. Warga lainnya, Yuliana tengah menyapu lumpur di rumahnya pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024 sore. Meski lelah, ia memaksakan tubuhnya untuk terus membersihkan rumah pasca banjir. Ia harus siaga, selain memikirkan diri dan anaknya, Yuliana juga merawat ayahnya yang tengah sakit. Saat banjir kemarin, ia perlahan membimbing ayahnya ke tempat yang lebih tinggi. Begitu juga dengan anaknya. Banjir mulai reda, ia, anak, dan ayahnya kembali ke rumah. Ayahnya lalu tidur di atas meja kayu. Mengingat ayah lagi sakit, kami pasang kelambu seadanya, yang ditautkan ke atap rumah, katanya. Isi rumah Yuliana yang berserakan perlahan dibersihkan. Adapun dapurnya rusak dengan kondisi dindingnya yang jebol. Banyak yang kami butuhkan, karpet untuk tidur, gula, minyak goreng, beras, pakaian juga karena hanya ada baju yang dipakai sejak semalam, sebutnya.